Nagari Pangkalan Kota Baru menyambut Ramadan dengan tradisi Potang Balimau. Keberadaan Batang Mae yang tersambung ke Batang Kampar membuat Pangkalan Kota Baru pada masanya menjadi bandar transit. Batang Kampar Kanan yang menjadi jalur perdagangan penting membuat tingginya migrasi orang Pangkalan Kota Baru ke bagian hilir yang saat ini menjadi wilayah Provinsi Riau. Semasa sungai masih menjadi jalur perdagangan penting yang menghubungkan dataran tinggi Minangkabau dengan Selat Malaka, Nagari Pangkalan Kota Baru berkembang menjadi bandar atau kota penting yang berfungsi sebagai daerah transit. Pada masa itu, kapal dagang yang disebut Kajang lalu lalang di Pangkalan Kota Baru yang membuat Pangkalan Kota Baru menjadi daerah penting di masanya. Namun, pasca dibangunnya jalan darat yang menghubungkan Padang dengan Pekanbaru via Kelok Sambilan, membuat pamor Pangkalan Kota Baru sebagai pangkalan perdagangan merosot. Kejayaan perdagangan jalur sungai masih dapat kita saksikan di Nagari Pangkalan Kota Baru melalui tradisi Potang Balimau. Tradisi menyambut bulan Ramadan dengan menghias mimbau, gabungan 2 atau 3 sampan dengan berbagai bentuk seperti replika hewan atau miniatur rumah adat, bahkan pesawat tempur. Berada di bagian utara Kabupaten 50 Kota, Nagari Pangkalan Kota Baru dialiri oleh Sungai Batang Mae yang berhulu dari Nagari Mae dan bermuara ke Batang Kampar di Muaro Mae. Sejak dibangunnya Danau Artifisial Koto Panjang, Batang Mae ini bermuara ke Danau Koto Panjang. Selain Batang Mae, Nagari Pangkalan Kota Baru juga menjadi muaranya sungai-sungai yang berasal dari Nagari Koto Alam dan Nagari Mangilang, di antaranya Batang Samo, Batang Mangilang, atau Batang Malagiri. Posisi Nagari Pangkalan Kota Baru yang menghampar dalam lembah perbukitan yang menjadi rangkaian pegunungan Bukit Barisan dan muara sejumlah aliran sungai dari kawasan hulu membuat Nagari Pangkalan Kota Baru rawan banjir. Pasca pembangunan waduk PLTA Koto Panjang, ketinggian banjir di Nagari Pangkalan menjadi semakin ekstrim. Dampak buruk pembangunan waduk terjadi di luar prediksi. Keberadaan Batang Mae yang tersambung ke Batang Kampar membuat Pangkalan Kota Baru pada masanya menjadi bandar transit. Batang Kampar Kanan yang menjadi jalur perdagangan penting membuat tingginya migrasi orang Pangkalan Kota Baru ke bagian hilir yang saat ini menjadi wilayah Provinsi Riau. Karena itu, kita akan mendapati hubungan kekerabatan adat antara Nagari Pangkalan Kota Baru dengan nagari-nagari yang berada di sepanjang Batang Kampar. Nagari Pangkalan Kota Baru merupakan salah satu nagari yang membentuk Kecamatan Pangkalan Kota Baru dan juga memiliki peran sebagai ibu kota kecamatan. Nagari Pangkalan Kota Baru merupakan nagari yang sangat dikenal dengan posisinya yang berada pada jalur Jalan Padang menuju Pekanbaru. Setiap perjalanan darat Padang-Pekanbaru atau sebaliknya, jalur darat terpendeknya adalah via Pangkalan Kota Baru. Sehingga, bagi perantau Sumatera Barat yang bermigrasi ke arah timur, ke Provinsi Riau, Kepri, bahkan sampai ke Semenanjung Malaya, pastilah akrab dengan nama Pangkalan Kota Baru. Nagari Pangkalan Kota Baru dibagi atas 11 jorong. Jorong-jorong di Nagari Pangkalan Kota Baru adalah Jorong Sopang, Pauh Ano,
Tigo Balai, Pasar Baru, Pasar Usang, Lubuak Tabuan, Banjaronah, Lakuak Gadang, Lubuak Nago, Koto Panjang, dan Kampung Baru. Nagari Pangkalan memiliki satu pasar yang merupakan pasar terbesar di Kecamatan Pangkalan, Kota Baru. Pasar ini diramaikan setiap hari Sabtu yang berlangsung sampai malam hari. Karena berlokasi di pusat kecamatan, Pasar Pangkalan Kota Baru juga berada tidak jauh dari kantor-kantor kecamatan dan juga dilengkapi dengan sarana perbankan. Sebelum lebih lanjut, kita bahas sejenak sejarah Nagari Pangkalan Kota Baru. Pembentukan nagari di Minangkabau melewati proses pembangunan permukiman yang dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan adat, dimulai dari tarata, dusun, koto, dan nagari. Pembentukan Nagari Pangkalan Kota Baru juga melewati tahap ini dengan terbentuknya 6 buah koto, yang keenam koto tersebut adalah Koto Tinggi, yang dikuasai oleh Datuk Sibijayo suku Pitopang, Koto Molowan atau Muarolowan dikuasai oleh Datuk Marajo suku Domo, Koto Conge dikuasai oleh Datuk Panghulu Bosa suku Pitopang, Koto Sungai Abu dikuasai oleh Datuk Majo Indo suku Piliang, Koto Bukit Topo dikuasai Datuk Patih suku Caniago, dan Koto Pangkalan dikuasai Datuk Bandaro suku Pitopang. Keenam koto itulah yang kemudian membentuk Nagari Pangkalan Kota Baru. Dalam konteks luak 50 koto, Nagari Pangkalan Kota Baru memiliki posisi sebagai penghubung luhak 50 koto dengan Rantau Kampar. Wilayah ini disebut sebagai Ikua Darek Kapalo Rantau bagi luhak 50 koto. Hubungan itu dapat berupa jalur pelayaran sungai ke Nagari Mae dengan memudiki Batang Mae dan dilanjutkan dengan melewati satu perbukitan akan terhubung ke Mungka dan Koto Loweh. Begitu pula dengan jalan darat yang terhubung dari Nagari Sarilama dan Nagari Harau via Nagari Koto Alam. Penamaan pangkalan untuk nama nagari ini juga sangat berkaitan dengan dibangunnya 4 buah pangkalan di daerah Federasi Andiko Ampe Pulau Ampe. Federasi yang dibangun oleh Rajo Pagaruyung Aditya Warman untuk menguasai jalur dagang di sepanjang sungai-sungai besar yang mengalir ke Selat Malaka di kawasan Sumatera Tengah. Keempat pangkalan tersebut adalah Pangkalan Kota Baru, Pangkalan Kapeh, Pangkalan Sarai, dan Pangkalan Indarung yang memiliki fungsi sebagai kota pelabuhan tempat menampung komoditi dari dataran tinggi Minangkabau untuk dibawa ke Selat Malaka yang sejak dahulu telah menjadi jalur perdagangan internasional. Begitu pula sebaliknya, titik kumpul barang dari luar untuk dibawa ke dataran tinggi Minangkabau. Nagari Pangkalan Kota Baru tersusun atas 5 suku yang dipimpin oleh 12 orang nenek mama, sehingga Nagari Pangkalan Kota Baru disebut berdatuk 5 suku dan bermama nan 12. Kelima suku di Nagari Pangkalan Kota Baru adalah suku Pitopang, suku Mandailiang, suku Domo, suku Caniago, dan suku Piliang. Yang disebut sebagai Datuk 5 suku adalah Datuk Sibijayo dari suku Pitopang, Datuk Mangguang dari suku Mandailiang, Datuk Panghulu Boso dari suku Domo, Datuk Patiah dari suku Caniago, dan Datuk Mangkuto dari suku Piliang. Dalam perkembangannya,
Jumlah niniak mama di nagari Pangkalan Kota Baru bertambah menjadi 12 orang niniak mama. Sehingga tersebutlah istilah Datuk Limo Suku dan Mama Nan Duo Baleh. Ke-12 niniak mama tersebut adalah sebagai berikut. Lima suku tersebut akhirnya berkembang menjadi 12 suku. Suku Pitopang terpecah menjadi 4 suku, sehingga disebut juga dengan istilah Pitopang Ompek Niniak. Suku Domo, Caniago, dan Piliang terpecah menjadi 2 suku dengan gelar sako niniak mama yang berbeda. Sedangkan suku Mandailiang juga terpecah menjadi 2, yakni suku Mandailiang dan suku Malayu. Jadi sanak, suku Malayu di nagari Pangkalan Kota Baru merupakan pecahan dari suku Mandailiang. Merujuk pada buku Tambo Alam Minangkabau yang ditulis Haji Datuk Tuah yang diterbitkan oleh Pustaka Indonesia Bukit Tinggi cetakan ke-13 tahun 1976 dan sejumlah sumber sekunder lainnya, masing-masing niniak mama di nagari Pangkalan Kota Baru memiliki fungsi dan peran yang diungkapkan dalam kata-kata adat sebagai berikut. Datuk Sibijayo dan Datuk Bosa memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan di nagari Pangkalan Kota Baru. Memiliki kedudukan yang sama yang disebut dalam kata-kata adat kayu panjang berkerat dua. Pada dokumen lainnya, mereka berdua juga disebut dengan sebutan pucuk bule urek tunggang. Jika Datuk Bosa tidak hadir dalam rapat, maka Datuk Sibijayo boleh memberikan keputusan dalam rapat itu. Gantiang putih, biang tabuak. Begitu pula sebaliknya, jika Datuk Sibijayo yang tidak hadir dalam rapat, Datuk Bosa pun boleh memberikan keputusan. Nama sako Datuk Sibijayo ini cukup unik, karena Sibijayo bisa jadi merupakan bentuk pelafalan kata Sriwijaya dalam bahasa Minangkabau. Apalagi, posisi Pangkalan Kota Baru ini berada tidak jauh dari Muara Takus yang diduga sebagian ahli sebagai pusat kerajaan Sriwijaya. Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sako niniak mama tersebut, silahkan sanak tuliskan koreksinya pada kolom komentar. Di samping niniak mama Nan Duo Baleh, struktur suku di nagari Pangkalan Kota Baru juga dilengkapi oleh Malin Nan 12 dan Hulu Balang Nan 12. Nagari Pangkalan Kota Baru dikenal dengan tradisi potang balimaunya. Potang balimau merupakan tradisi mensucikan diri dalam bentuk mandi dengan menggunakan bunga rampai dan perasan jeruk nipis. Karena penggunaan jeruk yang dalam bahasa Minangkabau disebut limau, maka tradisi tersebut dinamakan balimau. Pelaksanaan balimau dilaksanakan pada sore hari atau dalam bahasa Pangkalan Kota Baru disebut potang. Sehingga kegiatan tersebut dinamakan potang balimau. Dilakukan sore hari karena pada malam harinya ibadah sholat tarawih pertama Ramadan dilaksanakan. Potang balimau di nagari Pangkalan Kota Baru tidaklah sekedar mandi dengan menggunakan jeruk dan limau saja, tetapi juga dimeriahkan dengan atraksi menghias mimbau. Mimbau merupakan gabungan dua buah perahu yang dihias dengan membentuk miniatur rumah gadang, bis, pesawat tempur, masjid, atau replika hewan. Mimbau tersebut kemudian diarak dan dipajang di batang mae.
tepatnya di samping Masjid Raya Pangkalan Kota Baru, di bawah jembatan yang merupakan bagian jalan Padang Pekanbaru. Jadi, kalau Sanak melewati jembatan Batang Mae ini pada hari Balimau, besar kemungkinan Sanak dapat menyaksikan sampan-sampan yang telah dihias tersebut. Sampan atau mimbau yang telah dihias dipajang di Batang Mae di samping Masjid Raya Pangkalan Kota Baru yang dimulai setelah zuhur hingga sebelum berkumandangnya azan maghrib. Mimbau yang telah dihias diarak dari perkampungan ke lokasi Ale Potang Balimau. Perjalanan mimbau dari kampung menuju Masjid Raya diiringi dengan kesenian dengan menggunakan alat musik seperti talempong, gondang, atau oguang. Dan saat ini juga ditambahkan dengan alat musik lainnya seperti drum atau tamburin. Potang Balimau merupakan tradisi tahunan yang dilaksanakan secara rutin oleh anak nagari Pangkalan Kota Baru dengan menghias mimbau atau sampan. Kawasan Masjid Raya Pangkalan akan tumpah pada saat perayaan Potang Balimau ini. Pada saat mimbau dipajang, kawasan Masjid Raya Pangkalan Kota Baru ini tumpah ruah dikunjungi tidak hanya oleh anak nagari, bahkan juga dikunjungi oleh masyarakat dari luar nagari Pangkalan Kota Baru. Pengunjung tidak hanya memandang mimbau yang berhias, tetapi juga memanfaatkan Batang Mae menjadi tempat untuk mandi-mandi. Tradisi Potang Balimau merupakan manifestasi tradisi sungai masyarakat nagari Pangkalan Kota Baru yang digabung dengan penyambutan bulan suci Ramadan. Konon, tradisi menghias sampan atau mimbau dilakukan untuk mengingat kejayaan saudagar Pangkalan Kota Baru pada masa dahulu ketika membawa mimbar masjid ke Pangkalan Kota Baru menggunakan sampan atau kajang, moda transportasi sungai pada masa itu. Tradisi Potang Balimau ini telah berlangsung selama ratusan tahun yang tetap lestari hingga saat ini. Selain perayaan Potang Balimau yang dilaksanakan setiap tahun, satu hari menjelang pelaksanaan ibadah puasa Ramadan, Nagaripedia juga merekomendasikan sejumlah tempat yang boleh Sanak kunjungi kala melintas di Nagari Pangkalan Kota Baru. Yang pertama, Masjid Raya Pangkalan Kota Baru. Masjid Raya Pangkalan Kota Baru berlokasi di pinggir Jalan Padang Pekanbaru. Di tepian Batang Mae, terlihat jelas dari dalam kendaraan pada perjalanan Padang menuju Pekanbaru. Masjid Raya Pangkalan Kota Baru pada mulanya terbuat dari kayu beratap ijuk dan bergaya bodi caniago dengan ciri puncak yang melancip ke satu titik. Masjid ini berada di bekas pelabuhan sebelum jalan darat dibangun kolonial Belanda, dan kemudian diganti dengan masjid bercorak Timur Tengah. Mimbar Masjid Raya Pangkalan Kota Baru ini konon dibawa saudagar Pangkalan Kota Baru dari daerah Sambas di Pulau Kalimantan. Ada dua buah mimbar yang dibawa dari Kalimantan. Satunya dibawa ke Pangkalan Kota Baru dan satunya lagi diberikan ke masjid di Pasar Bawah Senapelan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Siak saat itu. Yang kedua, Balai Adat Pangkalan Kota Baru. Di samping Masjid Raya Pangkalan Kota Baru, juga berdiri Balai Adat Nagari Pangkalan Kota Baru. Balai adatnya sudah berbentuk permanen tanpa meninggalkan arsitektur atap yang bergonjong. Walaupun dibangun permanen, arsitektur balai adatnya tetap menawan,
sebagai tempat berdemokrasinya Niniak Mama Nagari Pangkalan Koto Baru. Yang ketiga, Batang Mae. Ikon penting Nagari Pangkalan Koto Baru yang patut sanak kunjungi adalah Batang Mae. Batang Mae merupakan sungai penting yang membelah Nagari Pangkalan Koto Baru. Salah satu lokasi yang tepat untuk menikmati Batang Mae berada di dekat Masjid Raya Pangkalan Koto Baru. Konon, pelabuhan penting di Pangkalan Koto Baru sebelum dibangun Jalan Padang Pekanbaru oleh Belanda berada di kawasan Masjid Raya Pangkalan Koto Baru ini. Bagi pecinta sejarah, aliran Batang Mae mengalir seiring khayalan sanak akan kapal atau sampan yang lalu lalang membawa komoditi di pelabuhan ini. Yang keempat, menhir. Nagari Pangkalan Koto Baru juga memiliki peninggalan menhir yang menandakan bahwa Pangkalan Koto Baru dulunya pernah dihuni oleh manusia pada masa kebudayaan megalitikum. Peninggalan menhir di Nagari Pangkalan Koto Baru berada di kawasan Pandam Pekuburan yang lokasinya tidak jauh dari SMPN 1 Pangkalan Koto Baru. Di Simpang 3 yang menghubungkan Payakumbuh, Kapur 9, dan Pekanbaru. Demikian sana ulasan kita tentang Nagari Pangkalan Koto Baru, Ikuadare Kapalorantau dari Luha 50 yang memiliki tradisi potang balimau yang menggambarkan kejayaan Pangkalan Koto Baru kala Sungai Batang Mae masih menjadi jalur transportasi utama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar nagari, budaya, dan adat yang berhubungan dengan Minangkabau. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.